Dengan izin Allah, Dr. Erwin bersedia untuk mengabdi di Poliortopedi. Kita melakukan tindakan operasi itu di kapal. Oh, ya. Pasti dituntut untuk melakukan apapun alatnya ya dok ya? Kita melakukan tindakan operasi itu dengan peralatan yang seadanya. Memang kita sudah terbiasa dengan bagaimana kerja di lapangan dan tindakan yang gerak dan cepat gitu. Kemana-mana, kemanapun dibawa ya dok ya? Dibawa, saya ikut aja karena di rumah pun dia nggak ngapa-ngapain nanti kayak begitu. Saya ngambil persentase saja ya. Saya bilang pasien-pasien yang datang ke tempat saya dari Sumeneb itu cukup banyak. Tapi yang perlu tindakan, yang perlu asesmen, yang perlu kita lakukan tindakan operasi ini nanti, atau yang perlu foto dulu. Jadi pasien itu tidak nganggur. Kalau di Sumeneb itu dok, bukan hanya keluarga inti dok, Ya. bahkan sekampung juga ikut dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD MA. Setelah sebelumnya tentu sahabat sehat mendengar informasi perihal RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb yang akan buka poliortopedi. Hari ini poliortopedi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb telah dibuka untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Sumeneb. Dan kali ini kami secara spesial mengundang dokter yang akan melayani di poliortopedi, yaitu Dr. Erwin Manaf, SPOT. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Erwin. Ya, selamat pagi. Ya, dokter, akhirnya setelah sekian lama masyarakat Sumeneb menunggu poliortopedi, dengan izin Allah, Dr. Erwin bersedia untuk mengabdi di poliortopedi. Bagaimana ceritanya, dok, sebelum ke sini? Ya, alhamdulillah, ya namanya kita semua ada jalannya ya. Jangan ada keinginan, dengan tulus niat yang baik dari rumah sakit RSUD Muhammad Anwar, insya Allah perkenankan itu semua. Jadi pertemuan saya sebenarnya awalnya ketika saya sedang menghadiri COE di Makassar. Di Makassar. Nah, kemudian di situ ada Ketua Pak Boy, Dr. Taufin, dan juga ada Dr. Maksum. Kemudian saya ditawari di sana di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb itu butuh ortopedi. Apakah saya bersedia enggak? Saya diminta begitu. Saya bilang coba nanti saya atur waktu dulu. Bilang. Kemudian saya lihat dengan pesawat itu adanya dikatakan ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemudian ternyata yang ada cuma Kamis dan Sabtu. Tadinya saya berkenan hanya untuk melakukan Kamis dan Jumat, kembali ke Sabtu. Tapi karena pesawatnya yang itu nggak ada, akhirnya saya balikan ke Senin Selasa. Saya atur jadwal kembali supaya saya bisa Senin Selasa. Jadi awalnya saya pertemuan itu dari sana. Kemudian saya dikasih nomor teleponnya dengan Dr. Maksum untuk ke sini. Terus dikasih nomor telepon saya ke direktur. Terus akhirnya direktur hubungin saya. Ya saya mengadakan perjanjian. Karena saya sanggupi hanya bisa hari Senin dan hari Selasa. Demikian. Apa yang membuat dokter tergerak untuk mengabdi di RSUD Sumeneb? Karena melihat jarak ini ya dok, yang melihat jarak sepertinya dokter dari jauh ya, dari Jakarta kalau nggak begitu. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau saya memang asli dari Jakarta. Kemudian saya pun lahir di Jakarta, sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun saya di Jakarta. Kemudian saya penempatan di Surabaya. Karena pas saya di Surabaya, ya memang sekitar 4 jam ke Sumeneb. Kemudian saya melihat juga waktu itu diberitahu bahwa masyarakat Sumeneb ini tidak ada ortopedinya. Ya saya juga pun tergerak, hati saya kasihan juga kalau dan melihat keinginan yang begitu kuat ya dok ya dari. Karena saya sendiri, ini saya mau katakan jujur, saya praktek di rumah itu banyak pasien-pasien dari Sumeneb itu ke tempat praktek pribadi saya, sehingga dia bolak-balik hanya untuk kontrol pagi dan saya berapa 4 jam dok dari sana ada tempat sini, dan banyak yang pada umur seperti itu. Ya sudahlah, memang saya juga sudah niatkan, kasihan juga orang-orang seperti gitu. Itu yang menggerakkan dokter kemudian ya dok. Dan memang sangat lama dok dinantikan poliortopedi ini. Karena memang ya banyaklah pasien-pasien dari Sumeneb itu pasien saya. Makanya nanti setelah saya ada di sini, saya akan hubungi pasien-pasien saya yang sudah ke Surabaya. Untuk nggak usah ke Surabaya, langsung saja ke RSUD. Alhamdulillah ya, jadi masyarakat Sumeneb ini akan dihubungi ya yang membutuhkan poliortopedi, khususnya kepada Dr. Erwin seperti itu ya.
Nah, ini sangat luar biasa sekali pelayanannya ini. Dari Dokter Erwin sendiri yang akan menghubungi pasiennya untuk berkomunikasi ya. Di samping juga kita promosi lewat podcast saat ini ya dokter ya. Betul, betul. Dokter ke sini kan hari Minggu, Senin, sama Selasa ya dok ya. Betul. Jadi dokter meskipun hari Minggu itu tetap melayani ya dok ya. Jadi memang begini, saya di polikliniknya itu hari Senin dan Selasa. Ya di poli ya dok Ya, ya. di poli. Sedangkan Minggu, karena saya cuma hanya Senin dan Selasa, untuk kasus-kasus yang operasi yang bisa ditunda dikerjakan hari Minggu, saya akan kerjakan hari Minggu. Kenapa? Jangan sampai saya tertunda hari Senin atau hari Selasa. Tetapi bila tidak ada pasien yang dioperasi, mungkin saya datang Senin pagi jam 7, insya Allah saya sudah ada di sini. Tetapi kalau memang ada operasi, saya akan siapkan. Ya, jadi hari Minggu dokter nggak libur ya dok ya? Ya libur, tapi ya sanggup jadi liburan di sini lah. Jadi dianggap sebagai libur juga ya dok Ya, ya? sebagai libur Tapi kalau di sini. libur regulernya kapan dok? Libur regulernya saya benar-benar libur itu hari Jumat. Hari Jumat ya dok ya? Ya, hari Jumat itu memang saya tidak mau diganggu gugat karena di situ ada sholat Jumat. Jangan sampai saya tuh Jumatan di mana-mana, saya harus Jumat di rumah lah kayak begitu. Iya. Dan juga sebenarnya hari Minggu kayak begitu ininya. Jadi Jumat ini memang betul-betul waktu spesial untuk mendekatkan diri kepada Allah ya dok ya? Iya. Iya. Dok, saya tertarik kepada cerita sebelumnya dokter sebelum jadi dokter ortopedi. Saya mendengar informasi bahwa dokter sebelumnya juga sempat menjadi TNI ya dok ya? Betul, saya mengabdi di TNI sudah sekitar 26 tahun. 26 tahun? Iya, saya masuk TNI itu dari mahasiswa. Mahasiswa langsung masuk Spamilsuk Abri, itu ya, waktu itu. angkatan kedua, itu tahun 1989. 89, itu baru saya lahir dok? 89. Iya, jadi lama sekali Ya, sudah. kemudian saya itu 89 itu dapat pangkat Letnan 2. Iya. Kemudian saya penempatan di Makassar, Makassar. Ujung Pandang. Nah, di Makassar itu lahir anak saya yang pertama tuh tahun 94. 94 anak pertama lahir. Pertama lahir. Kemudian dari Makassar saya dimutasi pindah ke Surabaya. Di Surabaya lahir anak saya yang kedua tahun 96. Terus apa yang membuat dokter itu tertarik untuk beralih ke profesi dokter? Jadi sebenarnya begini, saya merasakan dari di TNI itu, saya rasa kalau di TNI itu antara kedinasan dengan kedokteran itu hampir 50-50. Jadi artinya saya pun pernah waktu saya dinas di Medan, saya dapat tugas di Aceh, Satgas Aceh. Satgas. Nah, walaupun di Satgas Aceh juga saya banyak operasi-operasi kasus-kasus yang luka tembak. Nah, tapi setelah itu kan saya mutasi lagi, pindah lagi. Akhirnya saya kemudian sempat juga di seskoal, artinya saya di struktural, sehingga untuk pelayanan kesehatannya saya sekolah mungkin sudah lama dan pengabdian ini sudah cukup lama. Akhirnya nanti saya khawatir skillnya juga akan hilang, akan berkurang gitu. Dan juga yang kedua, yang paling penting adalah anak-anak saya itu selalu pindah-pindah terus. Jadi sampai SD itu 3 provinsi. 3 provinsi. Kelas 1, 2, 3 di Jakarta, 4, 5 di Medan, kelas 6-nya di Surabaya. Jadi biar saya tuh settle di Surabaya, kemudian ya sudah, nggak apa-apa kalau saya setelah itu di settle itu, nah baru saya mengabdikan diri untuk sini. Iya, jadi pengalamannya sudah cukup banyak saya kira ya, sudah banyak berkeliling lah. Betul. Jadi waktu di TNI dokter itu sempat menangani juga ya, artinya sudah ada basic dokter waktu di TNI. Ya kan di TNI itu kan saya kan masukkan dari mahasiswa kedokteran tingkat 4. Nah kemudian saya lulus tahun 92, pangkatnya naik menjadi Letnan 1. Nah terus saya ke Makassar, ke Surabaya, masuk ke Jakarta sekolah, pangkatnya naik ke kapten. Saya lulus, saat itu lulus dari ortopedi lulus, saya dikirim ke Medan. Ke Medan ikut Satgas Aceh. Dari Aceh saya kembali lagi ke Surabaya, dari Surabaya dinas lagi ke Jakarta. Ya, jadi sudah pindah-pindah ya dok ya. Pindah-pindah ya. Dok, saya tertarik sama tadi. Jadi tadi dokter mengatakan bahwa dokter sering menangani prajurit yang kena tembak dan lain sebagainya. Di situ bagaimana dokter menangani pasien yang dengan tentu kalau di Medan itu di Satgas
terbatas alatnya, dok. Nggak kayak di rumah sakit yang sudah lengkap seperti itu. Ya, memang saya sudah terbiasa dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Beberapa contoh saya juga sudah terbiasa lah ya, ketika saya misalnya melakukan tindakan ke Papua, ke Wasior, Iya. itu kita melakukan tindakan operasi itu di kapal. Oh, iya. Nah, Pasti di dituntut kapal, untuk SHS. melakukan apapun alatnya ya, dok ya. Kemudian saya dapat tugas ketika ada terjadi gempa bumi, gunung meletus di Bantul, Jogja. Itu kita bikin ke ruang operasi itu kamar operasi darurat itu di lapangan Digor, lapangan olahraga. Iya. Kemudian kita jadikan kamar operasi di situ. Dan kita melakukan tindakan operasi itu dengan peralatan yang seadanya. Seadanya ya. Seadanya. Nah, itu banyak itu kasus-kasus fraktur yang turun gunung lari, kemudian dia pada patah, injek-injek, dan kita harus berusaha. Tetapi kita juga tetap menggunakan prosedur kesehatan, artinya untuk mencegah terjadi infeksi. Gitu. Iya, artinya meskipun dengan apa adanya alatnya, dokter tidak melupakan prosedur medis ya, dok ya? Ya, memang. Jadi beberapa kali kita juga sudah melakukan hal-hal seperti ini. Artinya ini kan keadaan-keadaan darurat yang memang kita tuh yang tidak bisa, yang penting kita pasien tertolong. Dan itu pun pernah dilakukan. Ketika saya mahasiswa, kebetulan saya dari alumni dari Jakarta, dari UI, itu ada kasus kecelakaan kereta Bintaro dulu, begitu. Iya, itu tahun 88 lah, gitu sekitar itu. Itu kecelakaan besar kayaknya. Kecelakaan besar. Kecelakaan besar. Itu dilarikan semua ke RCM. Nah, yang kita jahit, yang kita pasang gips, yang kita apa, waktu saya mahasiswa itu kan darurat, nggak ada semua. Ya mungkin nggak tanpa anestesi, tanpa apa gitu begitu. Kita jahit seadanya, sebisanya gitu begitu. Semua mahasiswa dikerahkan semua gitu begitu. Di bawah komando dokter ya? Iya, ada konsulen yang bertanggung jawab semuanya. Ya sudah, kita dikerahkan semua, dibikin di lapak-lapak itu sampai ratusan ribuan pasien dibawa ke sana semua. Nah, itu kejadian seperti itu. Terus kemudian juga yang kedua juga kita tempo juga standby juga tuh ketika reformasi tahun 1998. Kemudian kita dikirim di bawah bimbingan Prof. Aryono. Kemudian yang mengepalai 118 ambulan kita taruh di gedung DPR di masjid. Jadi kita untuk seandainya ada luka-luka, ada luka tembak, ada luka apa di situ, luka tusuk. Nah, kita siapkan langsung di situ. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan bagaimana kerja untuk di lapangan dan tindakan yang gerak dan cepat gitu begitu. Dan terbatas. Ya, terbatas. Jadi kerja itu tidak menunggu. Wah, ini tidak ada ininya, tidak ada ini ya. Harus alatnya canggih, spek sekian, nggak usah ya, dok ya. Tapi pokoknya apapun kita bisa kerjakan lah. Iya, dan saat ini di RSUD Muhammad Anwar tentu dengan peralatan yang sangat memadai akan lebih optimal lagi pelayanannya, dok ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, dok ya. Dok, dokter ini juga termasuk sosok yang romantis saya kira. Saya mendengar informasi bahwa dokter selalu membawa istrinya kemana-mana ya, dok ya. Boleh diceritakan, dok? Ya, jadi gini, sebenarnya dulu kan ketika anak-anak saya masih kecil, itu istri yang di rumah. Jadi jadi ngantar sekolah sana sini kayak gitu kan. Kemudian saya yang berangkat kemana-mana, satgas apa gitu kan. Nah, tapi sekarang saat ini kebetulan anak saya yang pertama di PPDS ortopedi juga di UNER. Dia sudah berkeluarga, jadi saya sudah punya cucu. Nah, kemudian satu lagi adiknya dia ngambil spesialis ortopedi juga PPDS di Brawijaya. Di Malang. Nah, artinya yang ketiga dia sedang koas, sering jaga ininya. Nah, adiknya juga di FK UNER juga. Nah, saya bilang ya sudah, dia pulang sampai pagi, sore begitu. Nah, istri saya kan kasihan dia di rumah sendirian. Tinggal sama istri saja berarti ya, dok ya. Waktunya lebih banyak. Sekolah dia ke sana berjaga, dia ya sudah habis semua, nggak ada orang sendirian kan. Di rumah kasihan gitu ya, terpaksa lah. Ya sudah, yuk ikut saja daripada di rumah tuh nanti juga Rabu Kamis Jumat kan pulang juga, saya bilang gitu. Iya, jadi kemana-mana, kemanapun dibawa ya, dok ya. Dibawa, saya ikut aja karena di rumah pun dia nggak ngapa-ngapain nanti kayak begitu. Iya, dok. Kembali ke ortopedi ya, ke poliortopedi. Nah, dokter, setahu dokter seberapa banyak pasien di Sumeneb sebenarnya ketika masih belum ada poliortopedi di sini? Saya tuh dugaan saya tuh cukup banyak ya. Kenapa? Saya ngambil persentase saja ya. Saya bilang pasien-pasien yang datang ke tempat saya dari Sumeneb itu cukup banyak sebetulnya. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, saya mendingan di sini, kasihan daripada pasien-pasien itu dikirim kayak gitu. Kenapa bisa dilakukan di sini?
Tetapi kenapa harus dikirim gitu. Iya. Jadi tidak salah ya dok ya keputusan RSUD kemudian meminta dokter Erwin untuk praktek di sini ya dok, karena memang Iya. pasiennya banyak ya dok ya. Banyak, cukup banyak begitu kalau mau di ini kan. Iya, dokter, saya pengen tahu sebenarnya diagnosa seperti apa yang bisa ditangani di RSUD Sumeneb untuk kasus ortopedi. Sekarang begini, ini kan pasien-pasien itu kan sebenarnya apapun bisa saya lakukan, nggak ada masalah. Apalagi RSUD ini waktu saya ninjau ke OKA itu sudah punya SIAM. SIAM itu artinya monitor untuk ketika operasi, terutama untuk tulang belakang. Nah, jadi kalau memang peralatan itu sudah memadai, ya kita bisa mengerjakan semua. Permasalahan ini adalah, yang pertama adalah pasien-pasien yang sebagian besar adalah BPJS. Nah, sekarang tergantung BPJS-nya. Apakah BPJS itu mengcover semua? Tidak. Jadi kalau semua aspek ini mendukung, sebenarnya kasus ortopedi ini bisa dilakukan di RSUD Sumeneb ya dok ya? Semuanya makanya, ya dok ya? Ya, makanya di sini kita kan perlu kerjasama. Ya. Saya berharap BPJS itu bisa mendukungnya gitu. Kalau BPJS mendukung, bisa, ya warga Sumeneb nggak akan kemana-mana. Ya. Dan kabarnya RSUD Sumeneb lagi proses untuk supaya masyarakat Sumeneb bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan dokter ya. Dan Ya. untuk sementara poli ortopedi hanya bisa melayani pasien umum dan pasien jasa harja. Dan SPM mungkin ya di Kabupaten Sumeneb ada SPM seperti Ya. itu dokter. Dan selanjutnya tentu kami ingin semua masyarakat mau pakai asuransi apapun bisa dilayani dari RSUD Sumeneb. Ya gitu ya dok ya. Saya tertarik dokter ini. Jadi dokter apapun bisa dikerjakan ya dok ya. Insya Allah bisa. Untuk kasus ortopedi ya dok ya. Insya Allah Untuk ortopedi bisa. apapun bisa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat Sumeneb ya. Ya. Saya harus dirujuk kemana? Karena kalau dirujuk dok sebenarnya ya, Ya. itu bukan hanya ongkos perawatannya, tapi juga akomodasinya Betul, bagi masyarakat betul. Sumeneb, dan itu sangat Termasuk keluarganya ke sana. keluarganya ke sana semua. Gitu. Kalau di Sumeneb itu dok, bukan hanya keluarga inti dok, Ya. bahkan sekampung juga ikut dok. Itu jadi itu sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat Sumeneb seperti itu. Sebelumnya ini dok, ada yang menawarin nggak dok selain RSUD Sumeneb? Sebenarnya gini, saya kan kemarin ini kan saya memang membatasi diri saja sebenarnya, membatasi diri. Ada beberapa rumah sakit, tapi saya sebenarnya membatasi diri karena saya pikir kan ya usia semakin lama semakin tua lah ya, artinya itu begitu. Tapi saya melihat di sini Sumeneb ini kok nggak ada yang kesini, akhirnya sudahlah. Saya yang kesana, insya Allah saya bisa mengerjakan semua selagi saya bisa berbuat sesuatu, ya saya akan kerjakan seperti itu ini ya. Nah, ini pun saya ketika saya di sini ada hari praktik saya di rumah sakit itu saya hilangkan. Jadi saya tukar untuk ke sini begitu. Seperti hari Selasa sebenarnya saya praktek. Paginya saya praktek Di mana dok? Di Sampang? Dia di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo. Sidoarjo dari Surabaya. Nah, ketika ada di sini ya saya hilangkan tuh hari Selasa itu. Saya tukar untuk di sini, untuk praktek di sini. Nah, jadi saya tukar saja, saya change begitu. Jadi artinya saya ada yang saya hilangkan. Kemudian hari Senin itu memang saya kosongkan Senin itu. Biasanya saya Senin itu untuk mengurus surat-surat atau untuk operasi, untuk yang lain-lainnya begitu. Okay. Jadi kalau memang poli sudah tutup, maksudnya ya kita di rumah. Untuk di Sumeneb pun saya konsultasinya ya per 24 jam. 24 jam bisa di WA sama pasien ya dok? Bisa. Jadi bisa dikonsulkan. Nanti kan saya tinggal ngasih instruksi saja gitu kan. Nah, untuk dijadwalkan untuk dilakukan tindakan apa. Dan insya Allah juga nih selesai dari sini kita akan memberikan pengarahan, akan mengadakan bagaimana tindakan-tindakan emergensi ortopedi kepada dokter-dokter umum yang ada di UGD, yang ada di ruangan, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ketergantungan harus dokter ortopedi yang mengerjakan. Selagi dia bisa mengerjakan, dokter umumnya ya kita berdayakan. Jadi, nah, khusus nanti untuk tindakan operasinya baru kita yang kerjakan, saya yang kerjakan. Ya. Jadi khusus untuk kehadiran Dr. Erwin Manaf di RSUD Sumeneb ini hanya ada Senin sama Selasa di RSUD Sumeneb. Ya dokter, perlu saya tegaskan kembali ya kepada sahabat sehat yang ada di rumah atau dimanapun berada, bahwa poli ortopedi ini buka dari hari Senin sampai Selasa. Jadi ada 2 hari ya dok ya. Ini kalau dokter sendiri dari jam berapa adanya dok? Saya sebenarnya begini, jadwal saya kan saya sudah atur ya, saya sudah atur biar bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya pagi itu jam 7-an sampai jam 9 saya di kamar operasi.
Ada di kamar Ya, operasi. di kamar operasi juga ke visit ke ruangan. Kalau ada operasi. Setelah itu jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 saya di poli. Di poli. Nah, seandainya saya itu operasinya itu memanjang sampai jam 11, jam 10, Ya. ya saya teruskan di sana. Tetapi nanti ada dokter umum yang mengklasifikasikan, yang Ya. perlu dikonsulkan ditunggu sampai jam 11, nanti dikonsulkan ke saya. biar Nah, efektif. ini yang perlu masyarakat ketahui ya, sahabat sehat ketahui bahwa dokter ini sudah standby sebenarnya dari jam 7 sudah standby, tapi lebih diutamakan yang rawat inap dulu ya dok, Ya, yang yang membutuhkan operasi, yang tindakan operasi dulu, ya, tindakan dulu, yang gitu. operasi yang membutuhkan tindakan harus didahulukan ya dok. Betul. Jadi kalau misalnya dokter Erwin Manaf ini datangnya agak siang, itu bukan berarti telat ya dok ya, tapi karena Iya. memang ada yang dikerjakan di OK. Betul. Ya seperti itu. Itu masyarakat harus ketahui. Jadi mohon bersabar. Yang penting poli buka dari jam 7 ya dok ya. Ya, dari Jadi jam 9 lah kan begitu persiapan dari yang lain-lainnya. Iya, dan hari Selasa juga pun sama. Jadi dokter Erwin ini tetap memprioritaskan yang tindakan dulu ya dok. Ya. Tindakan, Karena kan? itu lebih membutuhkan ya. Betul. Ya, karena sebenarnya kan kalau yang ke poli itu masih orang yang lebih sehat sebenarnya Iya, dok ya. sehat. Iya. Mungkin ada yang cuma minta obat saja, yang pegel-pegel, yang linu gitu kan. Nah, tapi kalau yang di kamar operasi kan dia mesti segera membutuhkan tindakan karena dia menahan sakit gitu Iya. kan. Dan itu harus dikerjakan. Iya. Ya insya Allah yang tadi dikatakan bahwa saya nggak mungkin datang terlambat ke poli. Karena apa? Saya di sini stay saya itu di Surabaya. Jadi saya di Iya. sini nggak kemana-mana. Memang Iya, memang betul untuk fokus di masyarakat sini, Sumeneb ya fokus dok di ya. sini, itu. Iya. Karena saya juga tinggalnya juga kan saya di hotel di situ. Jadi saya tinggal jalan kaki nyampe. Saya bilang gitu. Iya. Nah jadi memang khusus untuk menangani pasien-pasien yang di sini. Jadi kalau keterlambatan itu bukan karena saya kemana-mana dulu, enggak. Iya, Karena saya mengerjakan yang lebih emergensi yang mana gitu. Iya, siap. Nah, bukan karena wah ini si A atau si B. Iya. Karena juga saya juga belum tahu juga pasien itu siapa ya. Ya, nggak hadir. Kalau belum kenal ya kan gitu kan. Nah, Iya, karena jadi kadang seperti dok, itu. kadang masyarakat atau pasien itu kadang bertanya-tanya mana ini dokternya kok telat ya. Nah, ini Iya. sudah dijawab duluan nih sama dokter Erwin, Iya, ya, sudah iya. dijawab duluan. Jadi kepada pasien harap dimaklumi lah, dimengerti bahwa yang di OK ini lebih membutuhkan ya dok. Iya, di poliortopedi itu, jadi masyarakat itu biar cepat ditangani. Jadi saya bagi kemarin itu ya, Iya. saya minta satu dokter umum untuk asisten saya. Iya. Jadi untuk kasus-kasus kemudian pasien itu yang meminta obat saja, yang rutin obat, misalnya untuk nyeri kasus osteoartritis, kemudian dia minta obat saja, itu akan saya berikan. Nah, akan saya berikan obat-obat itu. Nah, obat-obatan itu ya biar dokter Ayu saya yang meresepkan. Tetapi Iya. yang perlu tindakan, yang perlu asesmen, yang perlu kita lakukan tindakan operasi ini nanti, atau yang perlu foto dulu. Jadi pasien itu tidak nganggur. Yang perlu Iya. difoto foto dulu. Betul. Yang perlu cek lab dulu. Nanti saya datang sudah ada hasil fotonya, sudah ada hasil labnya, baru kita asesmen. Oh ini seperti ini. Jadi tetap pasien itu Iya, tetap jadi dilayani. meskipun nunggu dokter Erwin, pasien Iya. tetap dilayani ya dok. Tetap ya? dilayani. Jadi pas itu sambil nunggu saya, dia foto dulu. Wah, foto kan Iya. lama, dicuci dulu, Iya. dapat hasilnya. Lab juga gitu lama. Lah. Nah, yang setengah hanya untuk butuh obat saja, perawatan luka, ya sudah langsung dilakukan tindakan perawatan luka, langsung dikasih obat, bisa langsung pulang. Iya. Tapi kalau yang perlu tindakan, nah nanti baru setelah dilengkapi data-data itu, baru saya datang. Oh, yes. Kira-kira demikian. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat. Ya, Sumeneb ya, dok, jadi ya, kita jangan bukan khawatir. pasien itu datang kemudian menunggu lama, kemudian nunggu saya. Oh enggak, itu tetap berjalan seperti itu. Nanti ketemunya sama saya setelah hasil-hasil itu lengkap semua. Iya, jadi pasien tinggal mendengarkan apa Iya, saran dari dokter. Iya, kira-kira demikian. Apakah Iya. perlu dioperasi atau tidak, atau bagaimana, kira-kira demikian. Ya, luar biasa ini ya pelayanan di poliortopedi. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti ya dok ya. Ya, insya Tidak ada Allah. kendala dan semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan ya, Ya. dok ya. Dok, sebelum berakhir ya dok podcast ini, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat dok. Ya, untuk masyarakat ya, dengan keberadaan saya ada di sini, ya mohonlah bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kemudian masyarakat Sumeneb itu tidak perlu lagi ke Surabaya, ke Sampang, ataupun sampai ke Surabaya lah ya, bisa langsung di sini. Dan insya Allah kita bisa menangani Melayani kasus-kasus semuanya gitu dan ya, juga dok, ya. khususnya untuk BPJS. Ya ini yang kita harapkan bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Maksud saya bekerja sama dengan baik, hal-hal yang berkenaan dengan implan, yang berkenaan dengan operasi,
itu bisa di ACC itu begitu. Yang pasti hal-hal yang berkenaan dengan pasien BPJS ya sesuai regulasi ya dok. Ya, dengan regulasi, artinya kalau memang dia pembiayaannya minim, ya kita bukan karena saya tidak mau, tapi memang kondisinya demikian, dan regulasinya demikian ya dok ya. Kita angkat tangan, jangan nanti yang disalahkan saya atau rumah sakitnya. Pasien dibeda-bedakan misalnya, bukan begitu ya dok ya? Bukan begitu, jadi ya yang memang tarifnya demikian ya demikian begitu. Pada akhirnya kita harus mengacu kepada regulasi yang ada. Betul. Ya. Sehingga kalau memang kayak gitu kan nanti kesannya wah dokternya nggak mau operasi atau rumah sakitnya nggak mau operasi, kita dibeda-bedakan, tidak. Tapi coba dilihat dulu ini ada masalahnya di mana begitu. Pokoknya kita berkomitmen untuk terus menangani kasus-kasus yang ada dengan sebaik-baiknya dan atas izin Allah semoga pasien ortopedi semuanya tertangani dengan baik. Insya Allah. Iya. Ya sahabat sehat di rumah, tibalah di penghujung podcast kita. Saya tidak lupa untuk mengingatkan selalu kepada sahabat sehat di rumah untuk subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb dan juga follow IG @rsuma7 dan juga Facebook RSU Muhammad Anwar Sumeneb. Dokter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan bersama kami dokter ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan dengan tema yang lebih mendalam lagi ya dokter ya, bisa kita berbincang lagi di podcast ini ya dokter. Terima kasih dokter ya. Terima kasih. Ya sahabat saya di rumah, akhirnya saya Herman Wahyudi mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.